Jadi aku itu sekarang sibuk nyanyi aja karena aku udah setelah lulus aku udah full time di musik. Gitu. Sebenarnya pertama kali itu aku sudah pengen menyanyi itu dari umur 8 tahun sebenarnya. Itu dari situ proses aku panjang banget sampai akhirnya aku fokus dulu di kuliah. Terus dari situ aku berpikir aku pengen buat karya gitu, aku pengen buat karya di musik karena aku benar-benar suka musik gitu, terus terutama nyanyi. Jadi aku terpikir untuk solo karena memang mengarahkan ke solo sih, kayak ya terarah ke solois aja gitu. Sebenarnya nggak butuh kemungkinan juga sih kalau bareng atau apa. Jadi awalnya itu aku pas masih kuliah tuh aku mencari jalan lah. Jadi dulu itu aku independen. Jadi aku mencari jalan, aku ngobrol sama musisi, terus akhirnya aku terarah ke Mas Bendi Nur. Jadi yang nyiptain lagunya teman saya itu Mas Bendi. Nah di situ kita ngobrol banyak, terus kita tukar pikiran, kira-kira kisahnya enaknya gimana. Terus sebenarnya proses aku sama Mas Bendi ketemu, terus pembuatan lagunya, produksinya gitu-gitu tuh nggak terlalu lama, nggak terlalu memakan waktu gitu. Nggak tahu kenapa, kayaknya itu lagu ada chemistry sendiri buat aku gitu. Jadi langsung oke, ini kayaknya kita buat lagu bulan ini gitu. Setelah itu prosesnya nggak lama dan akhirnya jadi Hanya Teman Saja waktu itu 21 April. Gitu. Wah amin banget karena memang aku pasti pengen punya album ya, cuman untuk aku sekarang masih perkenalan sama masyarakat, jadi masih single-single aja gitu. Aku suka piano, cuma memang mungkin gak ahli, jadi aku memakai alat piano itu untuk cari lagu, untuk cari chord-chord gitu. Cuman emang kalau untuk kayak bisa banget sih aku nggak begitu, cuman emang dulu aku sempat les piano gitu. Kalau aku sih, nah dari dulu, terutama soalnya aku tuh suka nulis karena aku suka baca, jadi suka terinspirasi dari cerita orang mungkin, cerita aku sendiri gitu. Aku suka nulis, tapi yang pertama aku sambungin dari tulisan ke nada tuh nada dulu sih, baru ke tulisan gitu. Kalau aku sebenernya nggak jauh-jauh sih dari pengalaman pribadi, itu udah paling enak banget ya kalau buat lagu atau punya inspirasi ide-ide gitu tuh sebenarnya dari pengalaman pribadi. Cuman kadang juga aku minta pengalaman orang lain, jadi kadang temen-temen aku suka cerita atau kadang memang suasananya mendukung gitu, kayak hujan mungkin atau lagi sendiri, bener kayak ide itu datang sendiri sih, nggak dicari gitu. Punya aku buat sendiri gitu, tapi belum dipublish. Aku bikin lagu udah kayak 15 deh ada di HP aku, karena aku itu kalau dapet inspirasi set langsung voice memo di HP aku, rekam di HP, tulis sendiri di notes gitu, kayak semudah itu sih. Belum sampai rekam gitu baru segitu. Menurut aku sih influence besar pertama selain musisi, yang pertama memang mama aku. Jadi dari kecil itu memang aku tahu musik dari mama gitu. Dari situ terus kalau misalnya musisi di Indonesia, wah musisi Indonesia banyak banget yang mungkin udah senior banget itu. Mama Ina itu nama aslinya apa? Oh iya, Vina Panduwinata. Nah itu menurut aku itu salah satu yang berpengaruh dari aku kecil mungkin ya, aku sering denger itu di mama. Terus di situ, cuman kalau untuk yang sekarang banyak banget sih, kayak Essential, Ran mungkin dulu aku influence banget buat aku, banyak banget sih. Kalau musisi luar itu ada dulu awal banget Vanessa Carlton, terus sekarang mungkin aku tetap suka JCJ sih. Kalau sekarang musisi lokal banyak banget. Sebenarnya aku tuh hampir adore ke semua musisi lokal untuk saat ini gitu ya. Siapa ya pengen banget itu? Mungkin Tulus kali. Hari keren banget sih. Tulus keren. Genre aku itu pop sebenarnya. Itu garisnya sebenarnya garisnya pop. Cuman aku kadang
pengen bumbuin pop itu sama macam-macam, mungkin bisa jazz, mungkin bisa soul, mungkin R&B, pengen aku bumbuin dikit aja sih, jadi nggak terlalu pop banget gitu. Keluarga aku mendukung banget karena terutama mama itu memang dulu bisa nyanyi, jadi aku belajar semua dari mama sebelum aku les gitu. Terus yang kedua juga papa dari pianonya, jadi kalau aku dulu tercetus pengen bisa deh, itu dari papa. Jadi memang keluarga aku udah support gitu. Waktu itu aku pernah manggung yang paling berkesan itu itu pertama kali aku merasakan pensi waktu itu, pensi. Tapi waktu itu aku merasakan pensi itu ramai banget dan semuanya itu mungkin bagian depan kali ya, tapi rata-rata itu kayak hafal lagunya. Cuma saja itu kayak benar-benar aku ngerasa wah seneng banget, karyaku ada yang denger dan ada yang hafal, tuh seneng banget sih. Itu sih. Menurut aku sebenarnya itu efektif banget untuk searchingnya ya menurut aku. Cuman untuk apa ya, maksud aku efektifnya itu pelebaran perlu apa secara meluas aja gitu. Cuman kalau masalah pendapat atau segala macam itu bonus sih menurut aku. Jadi itu adalah sebuah platform untuk orang-orang yang memang di zaman sekarang yang digital banget. Jadi itu sebuah platform yang luar biasa sih. Jadi gampang searchnya, tinggal judulnya udah keluar namanya, atau namanya aja judulnya udah keluar. Jadi memang mudah banget sih untuk generasi sekarang gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu mematokkan aku harus kemana dan kemana gitu sebenarnya, karena menurut aku berkarya niatnya cuma itu sebenarnya. Cuman ada orang yang mensupport atau tidak gitu aja sih sebenarnya. Cuman sejauh ini sih sekarang aku udah di manajemen, jadi sejauh ini aku jalanin yang bersama tim yang sekarang aja gitu. Pengen manggung sebenarnya di mana aja sebenarnya sih aku. Oh pengen banget gitu ya. Pengen banget di Istana Presiden. Di depan Presiden pengen banget. Wah sebenarnya kalau diurutin mimpi aku, mungkin aku bermimpi banget sih orangnya, jadi banyak mimpi gitu. Cuman yang belum tercapai itu aku pingin sebenarnya punya album itu pertama. Dan sebenarnya itu goals aku adalah ketika aku buat karya, benar-benar buat karya hasil aku sendiri semuanya, dan itu disukain gitu tanpa harus kita memikirkan gimana ya, didengar enak gimana ya. Jadi aku suka dan masyarakat suka tuh udah itu capaian aku sih. Aku sih harusnya kita harus tetap memikirkan pendengar sih. Jadi kita harus tetap ngikutin pasar, tapi tidak boleh hilang idealisnya menurut aku gitu. Jadi idealis itu adalah simbol kejujuran bagi musisi. Jadi menurut aku harus ada idealisnya. Cuman kita nggak boleh terlalu idealis, tetap harus mikir masyarakat juga. Jadi menurut aku 50-50 sih. Panggung terdekat kayaknya ada di bulan apa nih? Kayak Juni ya, ada Juni. Sekarang sih kita lagi kayak project